Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di acara Ngopi. Maksudnya adalah ngobrol perjalanan hidup yang penuh dengan inspirasi. Pada kesempatan kali ini saya mendatangkan salah satu teman saya yang sebentar lagi sudah tidak mungkin untuk bersama-sama sesering mungkin karena beliau sudah akan pulang ke rumahnya, pulang kampung. Jadi mumpung ada kesempatan, maka saya mengajak beliau untuk ngobrol bareng di acara Ngopi. Maksudnya adalah ngobrol perjalanan hidup yang penuh dengan inspirasi. Beliau ini sudah lumayan lama bersama saya, dan saya dengan beliau juga banyak kenangan bersama-sama yang sering jalan-jalan kemana-mana. Maka yang jelas ini merupakan dokumentasi yang nantinya sampai kapanpun selama masih video ini ada, bisa kita lihat lagi secara bersama-sama walaupun di rumah masing-masing. Seperti itu. Maka saya akan langsung sapa beliau. Assalamualaikum Mas Mukidin. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat-sehat. Kira-kira apa namanya? Berapa lama akan pulang? Berapa lama lagi kira-kira? Ya mungkin beberapa hari lagi lah. Oh, beberapa hari lagi ya. Oh iya. Tergantung perusahaan. Oh, tergantung dari perusahaan. Oh iya. Semakin cepat proses dari sana berarti semakin cepat Ya makin bagus pulangnya, makin bagus. Iya iya. Kenapa harus pulang? Ya kebetulan mau buka usaha. Oh, mau buka usaha sendiri. Karena Ya. satu juga pengen kumpul sama keluarga, anak dan istri. Ah, benar. Kalau sudah punya anak dan istri, maka yang jelas punya tanggung jawab. Dan tanggung jawab itu akan lebih efektif. Apa efektif ya? Akan lebih baik kalau kita itu tanggung jawab itu dekat dengan kita. Iya kan? Berarti. Jadi kan makanya tanggung jawab sampean punya, ada istri, ada anak. Jadi anak dan istri dua-duanya adalah tanggung jawab sampean, dan itu yang jelas butuh selalu ada bersama sampean kan. Iya, terutama anak, sudah punya anak. Udah punya anak berapa? Satu. Oh, masih satu. Satu. Alhamdulillah. Sudah umur berapa sekarang? 6 tahun. Oh, 6 tahun. Berarti dapat istri itu apa namanya? Punya anak setelah berapa tahun nikah? Ya alhamdulillah langsung dikasih Oleh Allah. anak, ya. Oh, langsung dikasih rezeki anak. Manjur itu. Oh iya. Artinya setahun kemudian langsung dapat. Iya. Alhamdulillah. Apakah ini ada resep-resep tertentu? Tidak ada ya. Tidak ada. Udah. Udah barangkali ada Udah. usaha dari Enggak. jamu apa enggak? Enggak itu. Enggak ya. Enggak mungkin. Udah dikasih yang kuasa itu Oh, rezeki. dikasih yang Kalau rezeki. anak itu rezeki. Dan tapi memang dari awal sudah berencana untuk segera punya anak. Ya harus itu. Harus ya, Kalau Bang. kita berkeluarga, ya terutama kita bukan dari harta dulu ya. Kita Iya. harus punya keturunan. Punya keturunan dulu, benar. Biar disayang mertua. Oh, Disayang mertua, iya. Karena mertua yang jelas baru berharap punya cucu iya. pertama itu. Oh, baru punya cucu pertama. Iya. Berarti belum pernah punya menantu. Belum Mertuanya. anak pertama. Oh, Istri anak saya, pertama. Iya. Oh, subhanallah. Ya bagus. Berarti memang apa namanya? Cucu itu adalah harapan besar dari mertuanya. Alhamdulillah. Berarti kasih sayangnya full itu Iya. untuk anaknya Mas Mukidin. Namanya siapa? Abdul Aziz Maulana. Abdul Aziz. Wah, mirip dengan apa King namanya? Abdul Aziz. Raja Saudi. Iya. Mudah-mudahan jadi pemimpin. Amin. Iya. Paling tidak walaupun tidak menjadi pemimpin apa namanya? Pemimpin seperti presiden atau apapun di staf-staf yang Iya. tinggi, Pemimpin paling perusahaan, tidak pemimpin kan, perusahaan, gitu. iya. Atau
lurah, karena itu Lumayan. pimpin, Termasuk bagian dari pemimpin. pemimpin. Jadi makanya ya mudah-mudahan doanya terkabul. Amin. Amin. Ya. Sampean itu anak keberapa dari? Ketiga. Anak ketiga. Oh, berarti dari 3 bersaudara sampean anak ketiga, anak terakhir. Enggak, punya ada satu. Oh, punya ada satu. Berarti 4 semua. Anak keempat itu. Anak 5 keempat. bersaudara. 5 bersaudara. Oh, 5 bersaudara, anak keempat. Subhanallah. Berarti banyak saudaranya. Kalau saya cuma 3 doang. 3 itu saya yang pertama. Yang pertama. Dan ya masih belum ngalamin punya anak sama punya istri, belum. Makanya cepet-cepet lah. Insya Allah. Jodoh. Insya Allah. Biar orang tua punya cucu dari sampean. Benar-benar ya. Gimana harapan dari mertua itu punya cucu laki-laki dulu atau perempuan dulu dulu? Ya. Ada kabar nggak? Tidak, yang penting punya cucu. Punya cucu. Sehat, selamat. Sehat. Istrinya itu anak pertama. Anak pertama. Oh, sampean anak keempat. Iya. Itu termasuk yang seras sih. Kata orang itu bener apa biasanya? Di daerah-daerah tuh biasanya orang bilang gini, apa? Kalau nikah, kalau sama-sama anak pertama itu kurang cocok katanya. Dari segi rezeki, dari segi apa itu kan ya? Apa ini mitos atau asli ya? Mungkin cuman mitos ya, atau kebiasaan doang mungkin ya. Tergantung mungkinnya. Iya. Kebetulan sifatnya keras kan kita sama sifat keras kan. Iya mungkin gitu sih. Dulu saya punya teman, dia akrab sekali dengan saya dulu. Nah dia pingin nikah. Kebetulan orang tuanya ini memang ahli di bidang itu. Ahli apa namanya? Ahli di bidang masalah perdukunan. Nah, perdukunan. Artinya kalau ada orang mau nikahan, datang ke situ dulu, ke orang tuanya teman saya ini. Akhirnya teman saya ini bilang ke saya mau nikah, tapi orang tua ini ruwet banget katanya. Loh, pingin nikah kok ruwet banget gimana? Iya, saya pingin nikah, tapi kata orang tua harus nunggu beberapa bulan lagi. Sedangkan saya sudah pingin nikah banget. Dari pihak perempuan ingin segera menikah. Kalau enggak, takutnya terjadi apa-apa nantinya. Tidak bertanggung jawab, kata si perempuan. Nah, karena nanya ke ya saya nanya semua hari, semua bulan, semua tahun bagus semuanya, nggak ada yang jelek, saya bilang gitu. Iya kan, nggak ada yang jelek. Lah kemudian karena seperti itu, ya gimana nanti dibantah sama orang tua saya. Oke. Kamu kan nikahnya sudah kedua kalinya, iya. Yang dengan yang pertama meninggal apa cerai? Pisah, cerai. Kata dia, iya cerai saya. Nah, itu sudah jawabannya. Saya bilang gitu, itu sudah jawabannya. Loh, itu jawabannya gimana? Kata dia. Loh, jawabannya kan, kamu nanti kalau ditanya, saya mau nikah. Jangan, harinya nggak bagus, bulannya nggak bagus, tahunnya nggak bagus, misalnya gitu. Kamu jawab aja, Pak, mohon maaf ya Pak, bukan saya untuk bukannya ingin membantah. Kata guru saya, kata teman-teman saya, semua hari, semua bulan, semua tahun itu bagus semua, gak ada yang jelek. Seandainya ini Pak, seandainya memang gara-gara hari, gara-gara jam, gara-gara bulan, gara-gara tahun, dulu saya itu nggak cerai. Kalau perceraian gara-gara bulan, hari, sama tahun. Jadi saya ini cerai kata dia. Gimana ini? Saya kan makanya saya sekarang ingin mengikuti aturan dari agama yang mengatakan semua hari bagus, dan bahkan ada dalam salah satu kitab itu dikatakan kalau orang memusuhi hari, maka hari itu akan memusuhi orang itu. Artinya dianggap jelek jadinya gitu. Jadi katanya gitu sih, saya pernah dengar. Akhirnya apa yang terjadi? Saya bilang sama dia, setelah kamu bilang begitu sama orang tuanya akan setuju. Maka menikahlah kamu. Insya Allah aman. Menikah sudah ada beberapa tahun sampai sekarang. Ada dari sekitar 2017-an dia nikah itu, sampai sekarang.
dan sudah punya anak dan nggak apa rukun-rukun aja dan justru paling harmonis sekarang, lebih harmonis dari sebelumnya. Ini akhirnya apa? Akhirnya si sama namanya orang tuanya ya udah juga hambar jadinya juga, walaupun jadi tukang meracik waktu hari dan lain sebagainya, hambar gara-gara itu akhirnya. Kalau kamu dulu pas nikah ada nggak hari-hari kayak gitu? Ya, Dicariin nggak waktu yang bagus, hari yang bagus gitu? ya ada sih. Ada kan? Ada. Iya. Ya, Karena kebiasaan di desa emang kayak gitu ya. ya, kita kan kadang rutin adat sih. Iya benar. Iya. Menurutin Karena mungkin menurut itu yang lebih baik ya kita jalani gitu. Iya benar. Mungkin bagus habis ini ya udah mungkin. Gitu. Selama tidak bertentangan dengan hukum agama, Nah, nggak ya, masalah. nggak masalah. Tapi kalau bertentangan yang jelas Ya, nggak boleh. mungkin itu momen habis lebaran mungkin bagus. Iya. Karena kenapa bagusnya? Iya. Mungkin banyak orang-orang pada kumpul. Iya. Yang orang mudik, orang yang ngerantau pada mudik, jadi yang momennya kan bagus. Iya. Di Indonesia itu sebenarnya mungkin bukan apa namanya? Mereka bukan ngambil dari prediksi dukun-dukun itu, bukan sebenarnya. Mungkin mereka Dari momen ingin ngambil berkah dari hari atau bulan yang ada, Nah, mungkin gitu. karena Seperti misalnya di hari raya gitu mungkin. Nah, karena kan walaupun di Jawa juga ngambilnya kan tahun Arab sih. Oh iya benar, tahun Arab. Iya. Jadi Tahun- tetap Hijriah. Ya? Iya, Hijriyah. Karena pas saya kan Syawal. Sawal. Iya, iya. kemarin kan bulan Syawal kan bagus. Iya, iya, iya. Bulan Syawal. Masalah hari kan kita nggak tahu ya, mungkin bulan Syawal kan Iya. menurut Islam kan bagus itu Iya. bulan Syawal kan gitu. Iya, hari Sawal, hari Nah, raya. iya. Apa biasanya kebiasaan sih orang memang Iya. kalau Habis sudah Idul bulan Adha kan gitu bagus. bulan Sawal ini biasanya Rame. rame-ramenya. Rame. Tapi nanti ketika bulan Dzulqa'dah justru orang khawatir, di situ banyak yang khawatir. Kadang bagus. Iya, habis Dzulqa'dah ini kan dikatakan oleh orang apa namanya? Hari kekosongan, larongkang apa namanya? Apa kata orang Madura itu apa ya? Bulan takepe katanya. Bulan takepe apa? Bulan kejepit. Kejepit. Iya. Nah, iya, itu katanya. Jadi di situ apa namanya? Dihindari. Ya mungkin hanya nunggu hari yang lebih bagus untuk ngambil berkah di bulan itu, mungkin seperti itu. Habis hari kejepit kan ada Idul Adha, itu kan bagus momennya. Iya, Habis jadi namanya apa? iya, Bulan Idul Adha. Nah, Namanya bulan apa? ya kan Idul Adha ini identik dengan sejarah Nabi Ibrahim. Iya. Barangkali ingin apa namanya keberkahan dari keharmonisan di keluarga Nabi Ibrahim, mungkin gitu. Dan bagus juga kan Iya, Maulud Nabi bagus. Iya, itu, seperti apa ketabahan Sayyidah Hajar, mungkin itu sih mungkin. Karena saya nggak tahu aslinya. Yang tahu yang mengerti aja. Iya, yang mengerti aja di bidang itu. Iya. Dan pernah sih saya baca salah satu kitab itu memang ada kayak gitu. Untuk bangunan yang bagus hari apa itu? Untuk bangunan hari apa? Untuk ini hari apa? Itu sudah apa? Memang ada sih. Pernah ketemu saya sama kitabnya. Kitab kalau nggak salah, kitab Qurratul Uyun, kata kitabnya itu. Itu ada hari baik hari ini. Cuma nanti ada penjelasnya di situ. Tidak boleh memusuhi hari. Kemudian hari Rabu Kasan, hari Rabu terakhir itu juga bulan Safar. Kan saya juga sekarang sudah masuk Safar kayaknya. Belum ya? Masuk kayaknya, sudah masuk kayaknya sih. Kalau enggak sih mungkin hampir. Karena kemarin sudah Muharram Safar. Bulan Safar ini biasanya hari Rabu terakhir itu dianggap hari turunnya bala. Nah, turun beberapa bala gitu kan. Itu katanya sih sebenarnya cuman dari hasil dari salah satu perkataan ulama katanya gitu. Katanya sih mungkin kalau ulama kan mendapatkan ilham gitu kan, ilham atau apa karomah namanya, yaitu jadi bukan itu nanti kemudian hal-hal seperti itu tidak bisa langsung dilandaskan kepada Rasulullah gitu kan. Kalau hal-hal seperti itu yang saya dengar dari guru itu selama tidak bertentangan dengan hukum agama ya boleh-boleh saja, nggak masalah.
Seperti misalnya ya kecuali memang membuat yang memang aneh-aneh ya barangkali nggak boleh, bertentangan dengan agama barangkali nggak boleh. Misalnya menggunakan apa teori-teori tertentu. Tapi kalau misalnya cuma sholat sunat mutlak, sholat mutlak kan kapanpun aja boleh. Iya. Selama di hari-hari yang dibolehkan itu kan ada namanya sholat mutlak, ada sholat sunat hajat. Ya hajatnya apa? Ingin selamat dari bala itu. Kemudian pengalaman kerja setelah nikah atau sebelum nikah? Ya sebelum nikah juga udah pengalaman kerja. Udah pengalaman kerja. Oh berarti memang cari usaha dari sebelumnya. Saya sebelum. Dari sebelumnya sudah berusaha. Apa sudah pernah punya usaha enggak? Ya alhamdulillah. Oh, pernah. Ya, udah bisa punya usaha sendiri. Iya, namanya belum rezeki ya kita ikhlas aja lah. Oh iya. Belajar ilmu ikhlas, kalau menyesal itu nggak boleh. Oh ya maksudnya apa namanya? Setiap apa yang pernah kita lakukan itu adalah sebuah pembelajaran. Nah, iya sebuah pembelajaran. Kegagalan adalah sebuah guru. Iya, itu guru-guru yang paling indah itu. Maksudnya bagaimana ya? Nanti setelah apa? Jangan sampai terulang lagi. Iya, terulang lagi. Sih, tapi kalau belum rezeki ya udah. Kita mencoba lagi. Jangan kapok kalau bahasanya. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Ada lagunya itu, jangan menyerah katanya. Jangan menyerah. Jadi istilahnya gagal sekali ulangi lagi. Gagal sekali ulangi lagi. Jadi jangan gagal terus. Iya juga sih. Iya apa namanya kan kalau sudah ada pembelajaran sebelumnya ini kenapa bisa gagal itu kan menjadi pembelajaran, berarti berikutnya jangan sampai gagal di kekurangan sebelumnya. Iya. Cari solusi. Jadi kekurangan itu harus ditempel lah ditempel dengan pengetahuan baru. Iya. Ya kegagalan itu jangan sampai terjadi lagi. Kenapa kok sampai ada keinginan untuk ke Saudi? Kita nggak tahu ya, yang penting kita ya rezeki di mana aja sih cari. Iya. Jangan melawan sih. Jangan melawan. Iya, karena ya alhamdulillah walaupun kita nggak kepikiran kesini, tapi alhamdulillah bisa ibadah umroh. Walaupun hajinya belum kan. Alhamdulillah. Udah ke tanah suci. Paling tidak ya. Kan gitu. Sudah bisa ke Mekah. Itu yang paling mahal karena seluruh dunia benar ke tanah suci. Iya benar. Iya. Kita termasuk dambaan-dambaan orang-orang. Iya. Walaupun kaya kita belum tentu datang ke sini. Benar. Tanah suci. Benar kan? Iya. Jadi tidak apa namanya ya? Tidak kadang orang kaya pun nggak nyampe. Jadi makanya kita berangkat haji dan umroh tidak harus kaya dulu. Tidak harus kaya dulu. Iya. Karena itu juga udah takdir. Iya. Takdir dan niat kan. Iya. Kalau udah niat walaupun kita nggak punya duit, ya kalau Allah mengizinkan pastinya nyampe. Oh iya. Itu yang mahal itu. Yang mahal benar ya, mahal. Makanya saya kan dulu ya pernah cita-cita ya suatu saat kita bisa umroh, habis doa, habis sholat apa, lihat ya kan alhamdulillah tercapai. Ya alhamdulillah diiringin kerja juga di sini. Iya benar. Iya alhamdulillah ya, istilahnya dapat dua kali penghasilan dapat dan umroh juga dapat. Alhamdulillah ya itu. Jadi apa ya namanya harapan besar orang, karena kan makanya orang ketika nyampe ke Mekah Madinah ini mereka itu kebanyakan dari mereka yang benar-benar rindu untuk nyampe ke tempat yang paling bersejarah, ke kiblatnya umat muslim. Itu yang jelas apa nyampe di mikot saja, di mikot untuk niat itu sudah nangis secara tiba-tiba tanpa terasa itu kan. Iya kan? Tanpa terasa tiba-tiba nangis, tiba-tiba apa, karena apa rindunya itu yang tidak bisa yang membuat mata tidak bisa dibendung untuk menangis. Buat teman-teman saudara-saudara yang di Indonesia itu kalau pengen naik haji dan umroh jangan menunggu kaya dulu. Benar. Jangan menunggu kaya dulu. Upayakan bagaimana bisa berangkat. Berdoa, usaha itu. Insya Allah. Kalau lu menghendaki ya sampai. Nyampe benar. Iya.
dulu itu apa ya? Nyampe ke sini tahun berapa? 2019. Oh, 19. Berarti hanya beberapa hari sebelum corona. Apa sudah corona? Sebelum kan ya? Ya, itu juga alhamdulillah gitu. Bulan apa? Bulan apa? Bulan September. Oh, bulan September. Iya. Bulan September berarti cuma 2 bulan di sini langsung corona. Makanya itu rezeki juga itu. Iya, termasuk. Ada teman-teman kan udah di PT kan mungkin gagal karena corona kan. Iya. Udah pingin berangkat ke sini, udah senang, udah hampir berapa air lagi. Makanya ternyata bersyukur ini. Iya benar. Jadi banyak bersyukur dan apa namanya ya? Ini termasuk anugerah yang luar biasa dari Allah. Keinginan segera terkabul sebelum ada kejadian yang luar biasa ini. Wabah penyakit ini. Wabah ini memang luar biasa. Cuman ya termasuk bisa. Ada 2 hal kalau terjadi kepada orang mukmin itu, musibah itu. Musibah kalau terjadi kepada orang mukmin itu kan bisa di antara 2. Kalau enggak itu siksaan bagi orang yang dikena, maka itu adalah ujian. Jadi kalau seandainya orang yang dikena musibah itu adalah orang yang mukmin, yang bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, artinya kewajiban dilakukan dan pokoknya aturan-aturan agama ditaati, maka yang terjadi insya Allah itu adalah ujian bagi dirinya. Iya. Cuman untung kalau orang mukmin ini. Jadi kan makanya teman-teman, untuk lebih jelasnya tentang musibah ini, musibah itu apakah ujian untuk diri kita, musibah yang terjadi yang besar dalam 2 tahun ini, apakah itu ujian atau musibah? Musibah ini kan termasuk musibah. Corona ini kan termasuk musibah. Termasuk bagian dari musibah atau musibah-musibah yang lainnya. Iya. Maka musibah ini bisa jadi sebuah pelajaran. Dibagi menjadi 2 kalau bagi orang muslim. Bisa itu ujian atau siksaan. Nah, untuk lebih lengkapnya teman-teman, penjelasan ini saya sudah buat videonya berjudul Sikap Muslim Menghadapi Pandemi Corona dan Ujian Berat Lainnya. Silahkan tonton di situ, itu secara lengkap saya jelaskan di situ, insya Allah lumayan lengkap, dan insya Allah kalau dicermati, didengarkan dengan isi hadis-hadisnya di situ, ayat-ayatnya, insya Allah teman-teman nantinya akan tenang menjalaninya. Dan kalau misalnya itu adalah bagian dari siksaan, maka apa yang harus teman-teman lakukan? Yang jelas harus banyak istighfar, banyak mohon ampun kepada Allah. Karena yang jelas sekalipun siksaan, insya Allah disiksa di dunia untuk tidak ditahan. Kalau Allah menghendaki, bisa-bisa itu ditahan walaupun siksaan. Artinya ditahan nanti diberikan di akhirat. Kalau diberikan di dunia, banyak siksaan di dunia hanya gara-gara kita melakukan hal-hal yang aneh, yang salah secara agama. Itu termasuk alhamdulillah, karena balasannya di dunia. Di akhirat insya Allah akan menjadi penebus. Jadi kan makanya untuk lebih jelasnya silahkan tonton di video saya, Sikap Muslim Menyikapi Corona. Atau nanti saya letakkan di sini, atau di akhir video saya letakkan. Oke teman-teman. Nah, saya lanjutkan. Saya sampai lupa ini teman. Terus selama pandemi gimana keadaan keluarga di rumah? Alhamdulillah. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Karena yang lain kan banyak yang dikena langsung, ada yang kena ada yang katanya yang sampai meninggal, ada yang sakit parah, ada yang namanya wabah penyakit kalau kita nggak waspada dan ini ya itulah. Ya mudah-mudahan saudara-saudara teman-teman terjauh dari dijauhkan dari penyakit ya. Dilindungi oleh Allah. Iya, namanya manusia itu ada sehat dan sakit. Iya. Jadi ada hidup dan mati. Betul. Makanya kalau kita percaya pada yang kuasa, ya kita percaya adanya sakit dan sehat. Iya. Adanya hidup dan mati. Itulah sebagian iman. Jadi makanya istilahnya
usahakan tetap bersabar di dalam menjalani ujian-ujian yang ada. Sekalipun misalnya kita sedang mendapatkan ujian, itu siapa tahu kalau misalnya kita adalah orang yang taat kepada Allah, itu merupakan Allah akan mengangkat derajat kita, insya Allah. Dan dapat hidayah. Iya, mengangkat derajat dan lain sebagainya. Dan banyak hikmah sih di dalam Quran itu, banyak hikmah. Salah satunya saya menemukan di salah satu media sosial itu, ada orang masuk Islam hanya gara-gara corona. Iya. Itu yang mendapatkan hidayah. Iya. Seorang peneliti, seorang perempuan itu awalnya adalah aktivis di salah satu agamanya, di agama sebelumnya dia kalau di Islam itu ustadznya atau kiainya, ustadahnya lah gitu, nyainya. Dan alhamdulillah dia masuk Islam hanya gara-gara meneliti kebiasaan orang Islam, dan kenapa cegahan yang ada di corona itu justru semua yang dilakukan oleh orang Islam itu yang diteliti oleh dia. Kemudian apa hikmahnya, apa manfaatnya, mereka teliti di Islam, ternyata itu yang diperoleh oleh dia itu. Ini yang mendapatkan hidayah kata sampai tadi kan. Iya. Jadi mungkin ada orang-orang yang justru makin hancur hidupnya ketika gara-gara corona sih mungkin dia. Bisa jadi yang itu yang gak kuat iman dan gak percaya. Iya, istilahnya kurang sabar menghadapinya. Namanya pasti penyakit itu pasti ada hikmahnya. Iya. Jadi butuh kesabaran. Ketabahan. Iya. Kalau sudah pulang, usaha apa yang akan dibuka kira-kira? Ya, insya Allah ya adalah usaha yang direncanakan, ya udah ada ya. Walaupun bukan itu yang nggak langsung nggak langsung yang gede, barangkali bisa dimulai dari awal gitu kan. Ya mudah-mudahan sih ya berhasil. Kalau kita berusaha ya insya Allah ya. Kalau saya sudah pernah mengalami keberhasilan, paling tidak kalau memulai lagi insya Allah akan lebih berhasil dari sebelumnya. Kan, ya itulah, jangan takut berhenti berusaha. Iya. Selama masih ada kita dikasih kesehatan oleh Allah, kemampuan untuk melaksanakan itu, laksanakan saja. Tinggal memperbaiki niat lillahi ta'ala, maksudnya untuk agar semakin mudah untuk melakukan pekerjaan dan usaha. Enggak melakukan ketaatan kepada Allah. Itu niatnya di dalam sebelum melakukan usaha. Istilahnya kalau niat seperti itu sebagai syarat ibadah, maksudnya syarat apa? Syarat bisa kuat ibadah, bisa tenang ibadah. Kalau sudah ada biayanya, ada semuanya, kan tenang ibadah gitu. Kecuali masih kalau nggak ada usaha, nggak ada apa-apa, kemudian kita kan bingung ibadah tapi sambil cari ini kan buru-buruan, kurang maksimal. Jadi kan makanya niatkan untuk sebagai nafkah anak istri, anak sekolah, anak istri bisa tenang, bisa nyaman ibadah gitu. Kalau sudah niatnya ke sana, insya Allah anak-anak yang mendapatkan rizkinya itu insya Allah jadi semangat ibadah, insya Allah itu ada muncul semangatnya, insya Allah. Jadi kan makanya sebetulnya sebisa mungkin diniatkan terus lillahi ta'ala. Ini ternyata apapun kalau diniatkan lillahi ta'ala, insya Allah. Iya, yang asalnya aneh-aneh itu di dalam pikiran biasanya terdorong untuk lillahi ta'ala terus gitu. Biasanya itu menjadi jalan awal untuk mendapatkan pahala dari Allah. Perempuan itu Perempuan itu mungkin nggak kalau perempuan yang ngenali kita duluan, bukan kita yang ngenali dia dulu. Menurut sampean itu ciri-ciri untuk mengetahui istri ini oke apa enggak secara sikap, secara perilaku sehari-hari?